Padahal baru jumpa di pajak, tapi langsung di chat dan minta uang. Namanya juga hidup, kadang-kadang itu suka beri kejutan, tapi sambil garuk-garuk kepala. Jadi kemarin itu aku baru ketemu temen SMP aku di pajak. Dan kami bener-bener udah lama banget nggak ketemu, mungkin ada sekitar 10 tahunan. Waktu aku lagi milih-milih cabe, dia nyelek aku dari belakang. Di situ kami bener-bener saling kaget karena nggak nyangka kalau kami bakalan ketemu. Karena udah lama nggak jumpa, jadi kami ngobrol-ngobrol sedikit sambil nostalgia. Nah, karena udah siang, jadi kami memutuskan untuk berpisah, dan di situ sebelumnya kami mau tukaran nomor WA dulu karena siapa tahu silaturahmi kami bisa nyambung lagi. Tapi ya namanya juga hidup, itu sama sekali nggak bisa ditebak. Ketika baru pulang dari pajak, aku taruh belanjaan dan masih belum sempat buka plastik. HP ku bunyi dan langsung mau aku buka, siapa tahu ada hal penting yang ngirim chat. Tapi sebelum itu di sini aku mau nonton film dulu yang judulnya itu Spirit Pinjam, yang menceritakan tentang kisah hidup seorang siswi SMA yang bernama Song Boyeon yang diperankan oleh Park Ji Ho. Di sini dia memerankan karakter seorang anak yang penakut yang tidak mengenali jati dirinya. Boyeon selalu ada di rumah, beda dengan adik laki-laki dan kakaknya. Dia akhirnya hidup sebagai anak yang bingung dengan tujuan hidupnya dan sulit untuk mengungkapkan emosi dan perasaannya. Kalau kalian penasaran dengan kelanjutannya, kalian bisa tonton di Loklak secara lengkap dan gratis. Bisa di-download di App Store dan juga Play Store. Nah, lanjutan ceritaku tadi. Aku suka deh ketemu sama kamu, lain kali kita nongkrong lagi yuk. Aku kira chatnya itu seperti itu, tapi ternyata isinya itu, aku boleh nggak pinjam uang kamu? Nanti kalau udah gajian aku ganti. Di situ aku langsung diam sambil memastikan aku nggak salah baca kan? Dan ternyata bener, aku sama sekali nggak salah baca. Padahal baru beberapa jam yang lalu ketemu. Baru juga salaman, belum sempet yang bener-bener ngobrol panjang. Tapi malah udah langsung minta uang buat dipinjamin. Jujur, aku nggak tahu harus ketawa atau heran. Soalnya aku ini juga bukan orang kaya. Kadang di akhir bulan itu masih ngitungin beras berapa sisa di plastik. Di situ aku bener-bener bengong yang agak lama sambil mikirin mau balas apa. Kalau nolak takut dibilang pelit, tapi kalau dikasih takut malah jadi kebiasaan. Soalnya udah jadi pengalaman, kalau sekali dikasih pasti bakalan minta lagi dan minta lagi. Tapi di posisi saat itu aku memang bener-bener nggak ada pegang lagi karena semuanya udah habis buat belanja di pajak tadi. Akhirnya aku balas dan aku bilang, maaf ya aku nggak bisa pinjamin karena untuk saat ini aku bener-bener lagi banyak pengeluaran dan saat ini pun nggak ada pegang uang sama sekali. Terus dia balas, oh ya udah. Di chat itu pun udah nggak ada basa-basi lagi dan sampai sekarang nggak ada lagi chattingan. Aku berpikir mungkin dia ini lagi ngambek sama aku. Tapi sudahlah, mungkin Tuhan ngasih pertemuan itu lagi bukan untuk disambung, tapi hanya untuk sekedar mengingat bahwa dulu itu kami pernah berteman sangat-sangat akrab ketika masih di SMP. Dari sini aku itu belajar kalau silaturahmi itu penting. Tapi jangan sampai dijadikan jembatan buat meminjam uang. Karena di zaman sekarang ini ada banyak banget kasus silaturahmi